Fly through the sky, Garuda flying oh so high. In my dreams I hold you tight. You and I will rule the night. Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara tampaknya bukan sesuatu yang riskan. Justru sebaliknya, antusiasme masyarakat sekitar membuat suasana semakin meriah. Deli Serdang dan sekitarnya mendadak seperti pusat perhatian pecinta bola. Apalagi ketika Piala Kemerdekaan 2025 digelar, khususnya untuk Timnas U17 dalam rangka persiapan menuju Piala Dunia. Dan peningkatan jumlah supporter akan terus bertambah, termasuk di laga kedua Timnas Indonesia versus Uzbekistan yang berlangsung Jumat 15 Agustus. Menariknya, tak hanya supporter yang mendukung Timnas, pada laga tim lain juga kedapatan banyak penonton lokal yang hadir, membuktikan bagaimana Sumatera Utara sudah siap dijadikan tuan rumah. Fenomena ini jelas berdampak pada para pemain, official team, hingga kenyamanan seluruh peserta yang ada. Apalagi fasilitas penunjangnya ternyata di atas rata-rata standar stadion di Indonesia. So, berikut berbagai cerita unik di Piala Kemerdekaan 2025, khususnya yang akan terjadi di laga Indonesia versus Uzbekistan. Fly with me, please. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Laga perdana Timnas U17 melawan Tajikistan langsung membuka mata banyak orang bahwa Stadion Utama Sumatera Utara bukanlah stadion biasa. Dari luar, desainnya sudah memancarkan aura modern, tapi tetap mengangkat unsur kultur Sumatera Utara. Tidak ada lintasan atletik yang memisahkan penonton dengan lapangan, sehingga atmosfer terasa lebih intim. Saat gol tercipta, gemuruh suara penonton terdengar seperti gelombang besar yang menghantam dari dekat. Lapangan yang berkualitas meski diguyur hujan deras menjadi bukti bahwa drainase stadion ini mumpuni. Tidak ada genangan yang mengganggu, bola tetap mengalir mulus dan ritme pertandingan tidak terganggu. Para pemain sendiri tampak puas, tak ada ekspresi mengeluh seperti biasanya ketika bermain di stadion yang rawan tergenang. Ketua PSSI Erick Thohir tak ragu memberikan pujian. Menurutnya, stadion ini layak menjadi salah satu kebanggaan Indonesia karena sudah memenuhi standar modern. Yang penting, fasilitas ini harus dijaga dan terus dikembangkan. Ia juga menyebut bahwa lebih dari 12.000 supporter hadir langsung di laga perdana itu. Angka yang terbilang fantastis untuk ajang usia muda. Apalagi jika digunakan timnas senior, ketum PSSI itu makin membuka kemungkinannya. Luar biasa, 12.000 penonton untuk pertandingan U17. Dan memang kebetulan para peserta yang hadir juga memang tim-tim yang kualifikasi kepada Piala Dunia U17. Jadi memang ini saya rasa pertandingan yang dibutuhkan oleh tim U17 kita, tapi juga secara tontonan sangat layak. Dan kita harapkan juga anak-anak muda yang ada di Sumatera Utara bisa belajar dengan tim-tim yang hadir di sini. Ya memang salah satu keinginan dari PSSI, jangan sampai tim nasional ini Jakarta sentris atau Jawa sentris. Sehingga kita akan coba mendorong banyaknya pertandingan tim nasional juga di Sumatera Utara. Lokasi stadion yang strategis menjadi faktor penting. Dari Bandara Kuala Namu, jaraknya hanya sekitar 8 km. Penonton yang datang dari luar kota, bahkan luar provinsi, bisa langsung menuju stadion dengan kereta Bandara Airport Railing atau bus listrik Mebidang dari Medan. Pemprov Sumut bahkan menyiapkan 8 trayek angkutan tambahan demi mempermudah penonton. Ada bus Nice Trans hingga bus gratis untuk rombongan tertentu. Tempat parkir juga disiapkan untuk ribuan kendaraan di kawasan Sumut Sport Center. Semua ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih nyaman dan aman. Dengan suksesnya laga perdana, peningkatan jumlah supporter diprediksi akan terus bertambah. Bukan hanya ketika Indonesia bermain, tetapi juga di laga-laga tim undangan. Laga kedua Timnas Indonesia kontra Uzbekistan yang berlangsung Jumat 15 Agustus diyakini bakal jadi puncak dari ledakan penonton. Lawannya bukan tim sembarangan, Uzbekistan adalah juara bertahan Piala Asia U17 2025. Nama besar mereka sudah cukup untuk memancing rasa penasaran publik. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling.
Yang menarik, penonton di Sumut tidak hanya datang untuk melihat timnas Indonesia. Saat laga Mali versus Uzbekistan digelar, stadion juga tetap ramai. Ratusan penonton lokal memadati tribun. Ini menunjukkan rasa penasaran mereka terhadap kualitas sepak bola internasional. Apalagi kedua tim ini punya reputasi mentereng. Uzbekistan misalnya, baru saja menjuarai Piala Asia U17 2025. Mereka dikenal sebagai tim Asia dengan disiplin taktik dan teknik yang luar biasa. Sedangkan Mali, meski dari Afrika, mereka adalah semifinalis Piala Dunia U17 2023 yang saat itu berlangsung di Indonesia. Selain itu, mereka juga punya tradisi kuat di sepak bola usia muda. Banyak pemain bintang Afrika yang lahir dari tim junior Mali. Tak heran, laga ini terasa istimewa meski tanpa kehadiran timnas Indonesia. Dan dari semua cerita yang terjadi di luar pertandingan, ada satu momen yang mencuri perhatian. Seorang fans cilik Indonesia membawa poster bertuliskan bahasa asing dan nama Uzbekistan. Ternyata, ia sengaja datang hanya untuk mendukung tim tamu. Alasannya sederhana, ia mengagumi permainan Uzbekistan sejak melihat mereka di Piala Asia. Momen ini membuat salah satu pemain Uzbekistan terharu. Usai pertandingan, ia menghampiri fans cilik itu, mengobrol sebentar, lalu memberinya hadiah berupa jersey tim nasional mereka. Adegan itu memancing senyum banyak orang di sekitar. Bayangkan, seorang pemain dari negeri ribuan kilometer jauhnya bisa merasa seperti punya rumah kedua di Indonesia. We all rise. Gorilla will touch the skies. Through the fire, through the storm, our bond can never be torn. Heartbeats echoing. Tak hanya Uzbekistan yang mendapatkan perlakuan hangat, fenomena dukungan tak terduga juga dirasakan oleh tim Mali. Saat bus mereka hendak meninggalkan stadion, sekelompok fans Indonesia berdiri di tepi jalan. Beberapa fans Indonesia berkumpul di luar meneriakan nama-nama pemain. Ada yang ingin berinteraksi dan meminta tanda tangan, ada yang memohon foto bersama. Awalnya, para pemain Mali tampak kebingungan. Mereka mungkin tak menyangka akan disambut sehangat ini. Tapi lambat laun wajah mereka mulai tersenyum. Beberapa pemain bahkan rela turun dari bus untuk meladeni permintaan foto. Momen ini tentu jadi pengalaman berharga bagi mereka, mengingat tak semua negara tuan rumah memberikan sambutan seperti ini untuk tim non-lokal. Dengan semua pengalaman semanis itu, laga Indonesia versus Uzbekistan nanti dipastikan akan meledak secara atmosfer. Stadion hampir pasti penuh. Fans Indonesia tentu ingin memberikan dukungan penuh bagi Garuda Muda. Sementara rasa hormat terhadap Uzbekistan membuat laga ini semakin layak ditonton. Di satu sisi, Indonesia ingin membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan juara Asia. Sedangkan Uzbekistan tentu tak ingin reputasinya ternodai di hadapan publik yang sudah kadung simpati pada mereka. Pertandingan ini akan menjadi panggung yang memadukan kualitas teknis di lapangan dan kehangatan supporter di tribun. Sebuah kombinasi yang jarang terjadi, namun sedang nyata-nyatanya terjadi di Sumatera Utara. Eyes so sharp they pierce the dark. In your shadows I find my spark. From the ashes we all rise. Gorilla will touch the sky. Pada intinya, walaupun laga Indonesia versus Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025 adalah laga uji coba, tapi bukan berarti sekedar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah panggung pembuktian, ajang adu gengsi, sekaligus momen persahabatan yang tak ternilai. Bagi Indonesia, mengalahkan sang juara Asia akan menjadi sinyal tegas bahwa Garuda Muda siap menatap Piala Dunia U17 dengan kepala tegak. Sementara bagi Uzbekistan, ini adalah tantangan menjaga reputasi sekaligus mempertahankan simpati dari publik Indonesia yang sudah jatuh hati pada permainan mereka. Atmosfernya hampir bisa dipastikan akan membara sejak peluit pertama dibunyikan. Stadion akan dipenuhi warna, suara, dan semangat. Yel-yel tak akan berhenti menggema, bendera akan berkibar tiada henti, dan setiap peluang sekecil apapun akan memancing riuh redah yang memecah udara malam. Di tengah hiruk-pikuk itu, kedua tim akan berjuang habis-habisan bukan hanya demi kemenangan, tetapi demi meninggalkan kesan yang akan diingat lama oleh seluruh penonton yang hadir di Sumatera Utara. Let's go dukung Garuda dalam persiapan menuju Piala Dunia.